Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bertemu dalam perkuliahan kedua di mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi pada video kali ini kita membahas materi 1 dulu mengenai sejarah perkembangan dan problematika Bahasa Indonesia. Kita ke prolog atau ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau membicarakan perkembangan Bahasa Indonesia, tentunya kita harus tahu dulu sejarahnya seperti apa, gitu ya. Karena kalau kita mau tahu kenapa sih satu benda dinamakan atau disebut benda A atau benda B atau benda C dan seterusnya. Nah, itu kita harus tahu terlebih dahulu sejarahnya. Apapun itu, kita harus tahu terlebih dahulu sejarahnya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau perkembangan bahasa Indonesia mau tidak mau harus dan mesti kita membicarakan bahasa Melayu terlebih dahulu sebagai sumber atau akar dari bahasa Indonesia itu sendiri yang tentunya kita pergunakan setelah disahkan sampai sekarang, gitu ya. Bahasa Indonesia sendiri tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca, gitu ya. Bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Pertanyaan yang mungkin timbul, kapan sih gitu ya bahasa Melayu mulai dipergunakan? Kapan sih bahasa Melayu itu digantikan menjadi bahasa Indonesia gitu ya? Jadi bahasa Melayu mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi dilihat dari 6 bukti batu tertulis atau prasasti kuno yang ditemukan. Gitu ya, sudah dapat dilihat di slide-nya bahwa ada 6 prasasti yang membuktikan bahwa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi di Indonesia. Ada prasasti kedukan bukit sampai kepada prasasti Bogor. Berdasarkan petunjuk lainnya, selain prasasti tadi, dapat dikemukakan bahwa pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai sebagai bahasa kebudayaan, yakni bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan atau sebagai tulisan-tulisan yang mengandung sastra. Yang kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang datang dari luar Indonesia. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku Indonesia. Jadi, bahasa Melayu sendiri digunakan sebagai bahasa perdagangan karena hampir mayoritas dari masyarakat Indonesia dulu profesinya adalah pedagang, gitu ya, pedagang rempah-rempah. Jadi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk berkomunikasinya, gitu ya. Sebagai bahasa perhubungan antara suku atau lingua franca gitu. Jadi kalau mungkin sebagian besar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perhubungan, mungkin ada juga lingua francanya yang menggunakan bahasa-bahasa lain selain bahasa Melayu. Jadi disesuaikan saja dengan di manakah prosesi perdagangan tersebut dilakukan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di Sulawesi mungkin tidak menggunakan bahasa Melayu, tapi mungkin menggunakan lingua francanya adalah bahasa Melayu, bahasa Sulawesi itu sendiri. Nah, di Jawa mungkin pasti masih menggunakan bahasa Melayu gitu ya, atau mungkin ada juga yang menggunakan bahasa Jawanya sendiri. Yang keempat, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan. Nah, bahasa Melayu ini lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yang terkategori kalangan atas. Jadi bahasa Melayu sendiri sebenarnya bisa disandingkan saat itu sebagai bahasa yang sesuai dengan tata bakunya pada zamannya, gitu ya. Nah, bahasa kesehariannya lingua francanya apa ya? Itu tadi tergantung dengan suku-suku yang ada di masing-masing daerah tersebut. Nah, melalui hasil pemikiran para tokoh pergerakan penjajahan Belanda tentang bahasa persatuan yang sangat diperlukan sebagai sarana komunikasi dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya dipilihlah bahasa Melayu dengan pertimbangan bahwa
Bahasa ini telah dikenal oleh sebagian rakyat Nusantara pada saat itu. Gitu. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Beliau adalah seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Uh, jadi ketika digunakan, ternyata bahasa Melayu itu harus punya perkembangan gitu ya. Jadi tidak selalu bahasa Melayunya yang statis saja, tidak gitu ya. Jadi semuanya kan harus serba berkembang gitu ya. Jadi lama-lama bahasa Melayu dirasa kurang pas gitu ya dengan bahasa Indonesia sendiri. Selain banyak sekali bahasa Melayu digunakan oleh negara lain yang notaben masih serumpun dengan rakyat Indonesia gitu ya. Tadi kan se-Asia Tenggara. Jadi untuk mempunyai ciri khas sendiri gitu ya, untuk mempunyai karakteristik sendiri, maka bahasa Melayu pun mulai agak tergeser gitu ya. Jadi mau digantikan nih dengan bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia sendiri juga perlahan-lahan tetapi pasti berkembang dan tumbuh terus. Pada waktu akhir-akhir ini perkembangannya menjadi demikian pesat sehingga bahasa ini telah menjelma menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata, mantap dan berstruktur. Jadi karena tadi bahasa Indonesia perlu eh, harus punya ciri khas sendiri, jadi bangsa Indonesia tuh mau bahwa bahasa Melayu kan banyak digunakan selain di Indonesia. Jadi untuk bisa mempunyai ciri khas sendiri, maka bahasa Melayu perlahan digantikan. Tadi diusulkannya adalah dengan bahasa Indonesia sendiri. Terbukti mulai dicetuskan oleh para pemuda di zamannya pada saat itu, ya, dengan membentuk dengan mulai membentuk bahasa Indonesia itu sendiri yang tentunya perlahan-lahan dan berkembang tapi pasti. Gitu ya, dimulai dari pembentukan Sumpah Pemuda gitu, dan dimasukkan di dalam poin ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia ya. Sumpah Pemuda itu mulai disahkan pada tanggal 28 Oktober 1928, yakni para pemuda mulai mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda ini tahun 92 itu berisi 3 butir kebulatan tekad. Kalau tadi adalah butir-butirnya, kalau ini adalah penjelasan dari tiap butirnya, gitu ya. Terlihatnya dari bahasa Indonesia bahasa Melayu mulai diganti ke dalam bahasa Indonesia itu pada butir ketiga, yakni pernyataan yang ketiga tidak merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebangsaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 28, maka resmilah bahasa Melayu sudah tidak lagi dipakai. Sejak pertengahan abad itu menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti tadi gitu ya. Jadi kalau bahasa sendiri sebenarnya sifatnya adalah arbitrer. Arbitrer itu dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi dinamis gitu ya. Karena kedinamisan tadi, maka kita perlu berbagai macam pembaharuan-pembaharuan gitu ya. Pembaharuan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia oleh kaum ahli tahun 1954 di Medan. Nah, ini terjadi setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jadi 10 tahun kemudian baru dilakukanlah pembaharuan-pembaharuan bahasa Indonesia itu sendiri dengan mungkin menyesuaikan perkembangan zamannya, mungkin ditambahkan, mungkin dikurangi gitu ya, mungkin juga beberapa kosakatanya ditetapkan, tapi tidak luput dari pengadaptasian dari beberapa bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia itu sendiri. Ya, tadi di sini bahwa bahasa Indonesia juga dinamis, gitu ya. Tadi arbitrer tadi dinamis sehingga menghasilkan kosakata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari kedua bahasa tadi, bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, tentunya ketika kita sudah menetapkan 1 bahasa itu sendiri, maka
tentunya tidak akan, selamanya berjalan mulus.